Spensada Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Tentu sehat-sehat aja kan? Kembali lagi bersama saya di Spensada Channel, pelajaran matematika. Anak-anak sudah sering melihat nilai rapot kan? Nah, biasanya ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini merupakan salah satu dari ukuran pemusatan data. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi pemusatan data. Ada yang tahu nggak ukuran pemusatan data itu dibagi berapa aja? Ya, benar. Ada 3 bagian. 1, min, 2, median, 3, modus. Kita mulai dari min dulu ya. Kalian tahu nggak sih min itu apa? Tepat sekali. Min adalah nilai rata atau rata hitung. Biasanya min disimbolkan dengan X garis di atas atau bisa juga kita sebut dengan X bar. Mari kita sama-sama pelajari rumus min. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik sampai ditambah Xn, di mana Xn ini adalah data yang diketahui dibagi dengan N. Demikian tadi rumus min data tunggal. Anak-anak, selanjutnya kita pelajari rumus min data kelompok. X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah titik-titik sampai data Xn kali Fn dibagi F1 ditambah F2 ditambah titik-titik sampai Fn. Kita pelajari contoh soal pertama. Nah, satu contoh soal pertama sebagai berikut. Dari data diperoleh ukuran sepatu 5 siswa adalah 33, 37, 38, 39, dan 40. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk anak-anak kita bahas bersama. Min sama dengan 33 ditambah 37 ditambah 38 ditambah 39 ditambah 40 dibagi 5, di mana 5 ini adalah jumlah data, sama dengan 187 dibagi 5 sama dengan 37,5. Anak-anak, soal yang pertama tadi mudah kan untuk menentukan data tunggalnya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 dalam bentuk soal tabel. Di sini soal yang kedua, tabel data nilai kuis matematika kelas 8C. Nilai 6, 7, 8, 9, dan 10. Frekuensinya 10, 8, 5, 3, dan 2. Gimana caranya untuk mencari min dari data kelompok? Ya, anak-anak, mari kita kerjakan soal yang nomor 2. Untuk mencari minnya sama dengan, terlebih dahulu kita kalikan antara nilai dengan frekuensi. Kita tulis 6 kali 10 ditambah 7 kali 8 ditambah 8 kali 5 ditambah 9 kali 3 ditambah 10 kali 2 dibagi
banyak jumlah datanya. Jumlah data di sini ada 28. Sehingga diperoleh 6 kali 10 60 ditambah 7 kali 8 56 ditambah 8 kali 5 40 ditambah 9 kali 3 27 ditambah 10 kali 2 20 dibagi 28 dengan 203 dibagi 28 sama dengan 7,25. Bagaimana anak-anak? Sudah paham nggak dengan soal yang kedua tadi? Pastinya, pasti paham ya. Bagus sekali. Nah, sekarang kita melanjutkan bagian yang kedua, yaitu median. Ada yang tahu nggak sih apa itu median? Ya, tepat sekali. Median adalah nilai tengah. Nah, untuk memahami materi median ini, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu data yang terkecil hingga data yang terbesar. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal bersama-sama. Yuk! Nah, anak-anak, ini adalah contoh soal dari median berupa data ganjil dan data genap. Data ganjil di sini ada 4, 5, 3, 6, 7, 8, 9. Dan data genap 5, 6, 4, 3, 8, 9. Kita kerjakan sama-sama satu persatu dulu. Yang data ganjil. Untuk data ganjil dan data genap, langkah yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan dulu data yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, di sini ada jumlahnya ada 7. Sehingga diperoleh mediannya adalah nilai tengah, yaitu angka 6. Berarti median dari data ganjil tersebut adalah 6. Sekarang ke data genap. Data genap kita urutkan 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Di sini jumlahnya ada 6. Sehingga nilai mediannya ini ada 2, yaitu 5 dan 6. Sehingga kita gunakan 5 tambah 6 dibagi 2. Diperoleh 11 dibagi 2. Sama dengan 5,5. Jadi median dari data genap sama dengan 5,5. Anak-anak, gimana tadi dua contoh soal yang sudah diberikan untuk median? Pastinya lebih mudah ya dari men. Nah, untuk selanjutnya bagian ketiga yaitu modus. Tahu nggak sih apa itu modus? Ya, tepat sekali. Modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Untuk lebih jelas memahami tentang modus, kita lanjut ke soal berikutnya. Data tinggi badan 6 siswa sebagai berikut: 145, 149, 150, 148, 150, 147. Untuk menentukan modus terlebih dahulu, kita harus mengurutkan data ini dari terkecil hingga terbesar. Dari terkecilnya adalah angka 145, berikutnya 147, berikutnya 148, berikutnya 149, 150, dan terakhir 150. Data tadi sudah kita urutkan menjadi dari data terendah hingga menjadi data terbesar. Sehingga diperoleh modus tadi adalah nilai yang sering muncul, sehingga diperoleh angka yang banyak yang sering keluar di sini adalah 150. Ada 2, berarti modusnya adalah 150.
Gimana anak-anak, materi hari ini sudah dikuasai kan? Untuk lebih jelasnya, kita simpulkan bersama-sama bahwa ukuran pemusatan data ada 3 bagian. Yang pertama min. Min itu adalah rata-rata dari suatu data. Yang kedua adalah median. Median itu adalah nilai tengah dari suatu data. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data. Untuk lebih jelasnya materi ini, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Di sini ada sebuah tabel, diantaranya berat dengan jumlah siswa. Berat 41 kilo, jumlah siswanya 1. Yang 42 jumlah siswanya 3. 43 jumlahnya 2. 44 jumlah siswanya 4. Nah, berdasarkan tabel di atas, tentukan rata-rata, modus, dan median berat badan siswa tersebut. Demikian pembelajaran kali ini. Jangan lupa kerjakan soalnya ya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ragu, jangan malas, kreasi, inovasi. Singkirkan semua penghalang, jangan ragu, jangan bimbang, kita pasti menang. Wahai generasi bintang, teruslah berjuang, berprestasi ragaku, berkarakter jiwaku, Indonesia menunggu. Berprestasi ragaku, berkarakter jiwaku,